Halo guys, balik lagi bersama saya. Di video kali ini kita akan sedikit berbeda karena untuk video kali ini kita akan review produk sekaligus kita akan bikin video tutorial. Nah, produknya produk apa? Jadi untuk produknya kali ini adalah hardware wallet. Ini hardware wallet dari Keystone. Saya coba beli, jadi biar sekalian tahu untuk penggunaan hardware wallet seperti apa. Karena udah lama pengen coba beli hardware wallet, cuman baru sekarang kesampaian belinya. Jadi kita langsung aja review, unboxing, sekalian bikin video tutorialnya ya. Oke, langsung aja kita unboxing produknya. Oke, let's go. Oke, wah, ini udah ada bekas buka mungkin dari petugas bea cukainya ya, untuk cek barang. Oke, ada dua box. Nah, ini Keystone Pro-nya. Oke, bentar saya lihat dulu Keystone Pro. Oke, ini produknya, ini. Oke, ini box untuk Keystone-nya. Udah agak penyet-penyet ya. Pengiriman dari luar negeri. Sampainya seperti ini. Nah, ini yang untuk tablet plus. Coba kita intip. Oh, dalamnya seperti ini guys, ada obengnya. Oke. Jadi yang pertama mungkin kita review yang kita unboxing, buka dulu yang ini ya, tablet plus. Jadi buat teman-teman yang belum tahu apa itu Keystone Tablet Plus. Jadi Keystone Tablet Plus ini, dalamnya seperti ini. Keystone Tablet Plus ini buat kita simpan recovery phrase atau seed phrase kita. Nah, dalamnya seperti ini. Kita dapat obeng. Ini ada obeng. Satu yang kecil. Terus, oke, ini device-nya. Device sih. Ini besinya ya. Jadi ini anti air dan anti apa namanya, anti api. Jadi ini aman ya. Jadi kalau kita cuma simpan di apa namanya, di kertas kan takutnya kena kebakaran atau apa. Nah kalau di sini ini anti api, keras ini. Oh, padat, isinya padat. Oke, kita lihat lagi dalamnya ada apa. Ini bisa dibuka nggak? Oke, kita buka. Dalamnya ada, ini apa nih? Oh, ini ada murnya ya. Ini hati-hati, kecil banget, jangan sampai hilang, ini bahaya kalau kehilangan ini. Murnya kecil, ada berapa nih? 3. Jadi harus disimpan hati-hati, jangan sampai hilang. Terus ini ada stiker ya, stiker Keystone buat pajangan. Tempel-tempel gitu di mana, mobil kek atau di mana. Lemari. Ini instruksinya. Di sini oke. Kemudian ini ada thanks for support us. Thanks for your support, salah nih. Ini dapat kupon diskon juga. Jadi kalau misalnya kalian belanja produk Keystone lagi, kalian bisa gosok ini, dapat diskon 5% untuk pembelanjaan berikutnya. Nah, ini ada untuk besi-besi, untuk angka-angka, huruf-hurufnya. Untuk huruf-huruf si phrase. Ini A, B, C, ini ada banyak ya. A-nya ada berapa, B-nya ada berapa. Semua lengkap dari A sampai
Z sih harusnya ini. Ini ada berapa kopi semua nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 4, 6. Iya, 9. Jadi semua itu masing-masing huruf ada 9 kopi. Sampai Z nih, beneran. A sampai Z. Ada 4 pieces nih. Jangan sampai hilang juga. Jadi nanti untuk nih angka-angkanya kita harus buka dulu. Untuk pemakaiannya ini kita harus buka satu-satu. Semua pakai obeng yang dikasih tadi. Ini kasih obeng gratis. Harus dibuka satu-satu. Nanti baru huruf-hurufnya dimasukin satu-satu sesuai seed phrase kita gitu. Ini ada berapa slot nih? 1, 2, 3. Ada 4 slot. Nah, terus kalian pasti nanya nih, wah ini cuma 4 slot. Gimana kalau di seed phrase itu ada yang katanya lebih dari 4 huruf? Nah, itu kalian harus hafal ekorannya gitu. Jadi kalian harus hafal belakangnya apa angka di belakang. Tapi biasa itu kalau misalnya udah 4 huruf, kalau nanti di keystone-nya kita lihat. Biasanya itu ada di kalau di wallet-wallet lain, kalau kita ketik beberapa huruf dari kata yang ada itu dia langsung muncul auto predictnya. Misalnya kita ada tulisan help pas 4 deh. Tulisan apa ya? Misalnya kata support. Nah, misalnya kata support nih. Biasanya kalau di wallet lain ada yang misalnya kita baru tulis SUP, nanti dia muncul prediction-nya di layar itu muncul support atau apalagi yang lain gitu. Jadi misalkan kita hafal ya atau enggak at least tahu. Jadi nanti kalau misalnya ada prediknya ada lebih dari 2 kata, nah kita tahu yang mana yang harus dipilih. Oke. Seperti ini aja isinya. Kita langsung masukkan lagi semuanya satu-satu. Ini besinya ini ya, besinya padat. Sangat padat, berat. Jadi kalian lihat kecil-kecil begitu tapi padat banget besinya. Kita isi lagi. Simpan dulu. Oke. Jangan lupa diisi nih. Keystone. Nah, jadi yang belum pernah lihat tablet kayak gini, sekarang kalian udah bisa lihat lah. Isinya juga seperti itu. Untuk ini yang versi Keystone tablet plus ya. Jadi ada yang biasa juga. Dia isinya kalau tadi kan yang Keystone ini dia berapa kata ya? 24 harusnya sih. Nah, ini bagian belakangnya kosong ya. Nih. Dia ada 24. Jadi bolak-balik. Yang ini 1 sampai 12. Kalian bisa lihat 1 sampai 12. Sebelahnya lagi 13 sampai 24. Jadi kalau misalnya kalian punya seed phrase yang hanya 12 kata, kalian bisa simpan 2 di sini. Jadi 1 sampai 12 sama di sebelah 13 sampai 24. Tapi kalau kalian dapat yang 24 kata, nah ini cuma cukup untuk 1. Gitu. Karena seed phrase ada yang kadang ada yang 12, kadang ada yang 24. Gitu. Jadi kalau misalnya kalian dapat yang 12 pun ya kalian bisa simpan 2 seed phrase gitu. Oke, sekarang kita lanjut untuk Keystone walletnya ya. Ini yang Keystone Pro. Jadi yang Keystone Pro ini ada baterai buat di charge ya. Jadi ada rechargeable baterainya. Sama
dia dapat 2 bag ya, jadi nanti kalian lihat aja ada bag yang buat isi baterai, harusnya sih A3 ya, baterai A3, dan sama ada bag yang bisa kita charge. Oke, langsung aja kita buka boxnya ya. Ini kita sobek dulu. Nah, ini dia dusnya udah bagus ya, jadi udah bisa ada tempat buat tinggal satu kali tarik boxnya langsung kebuka. Ini ada nih, ini tinggal kita tarik aja begini langsung kebuka boxnya. Oke, belakang ada serial nomornya. Oke, kita buka aja langsung ya. Oke, dia jadi seperti ini. Oke, ini kalau kalian beli hardware wallet seperti ini, pastikan beli langsung dari pabriknya ya, jangan beli dari marketplace. Oke, ini dia ada 2 dus di dalam. Jadi nanti yang satu itu isinya keystone-nya sama bag yang pakai baterai kalau nggak salah ya. Yang satu isinya bag buat yang rechargeable. Nah, ini kita coba buka bagnya. Dalamnya seperti ini, ada plastik. Ini ada kabel charge-nya. Jadi ini bag yang rechargeable-nya ya. Dari kabel charge-nya itu USB-A ke USB-C. Jadi kalau kalian yang udah punya kabel USB-C bisa pakai untuk charge ini. Nah, ini bagnya seperti ini. Oke, dia 1000 mAh ion battery. Oke. Nah, ini bisa dipakai buat di charge. Nah, kalau udah habis baterai tinggal di charge. Kalau yang satu itu harus ganti-ganti baterai pakai baterai A3. Kita isi dulu. Kita tutup lagi. Oke, selanjutnya kita langsung lihat aja unit Keystone Pro-nya. Oke, harus buka dulu segelnya. Pastikan semua segel-segel kalau kalian beli nggak terbuka ya. Ya, kalau udah terbuka, wah harusnya kalian komplain. Ini Oria, segel Oria kayak gini. Kalian bisa lihat. Tinggal buka. Oke, iya. Dalamnya seperti ini. You sign what you see. Oke. Ini tulisannya, never have to trust third party again with fully transparent QR. Oke. Nah, di sini juga ada QR code lagi. Jadi kalau misalnya kalian mau beli Keystone lagi, kalian dapat kupon gratis, kupon diskon ya, bukan kupon gratis, diskon 5%. Lumayan, 5%. Oke, ini device-nya. Seperti yang kalian lihat, you sign what you see. Ini ada, kita buka dulu ya. Ada plastiknya, belum dibuka. Ya, power button-nya di atas. Terus ini cukup ringan ya. Ini di sini micro SD, jadi micro SD ini untuk software update. Di belakang ada fingerprint sama ada kamera. Ini ringan. Oh, ini mungkin karena ini ya. Ringan karena belum isi baterainya. Ini belakangnya juga, backnya ini juga magnetik. Jadi tinggal kita buka dari sini. Nah, dia otomatis lepas. Lumayan ya, magnetik ya. Benar, ini isinya baterai A3. Ya, A3 4 biji. Nanti tinggal beli baterai A3 atau bisa pakai back yang tadi yang bisa rechargeable.
Oke, seperti ini. Oke, lanjut. Kita lihat lagi dalam boxnya ada apa lagi. Oke. Oh, ini ternyata. Oh, wow. Ini ada apa nih? Mungkin ini ya, serial numbernya. Oh iya, ada serial numbernya lagi di dalam. Kita sensor aja. Oke, ini buku panduannya. Ini kartu garansinya. Tinggal isi nama, nomor telepon, email, dan nomor seri ini harusnya, model number. Oh, serial number taruh di sini model numbernya. Harusnya model numbernya itu ada di box. Ya, ada di box untuk model numbernya. Serial numbernya juga ada di box. Terus ada juga stiker yang tadi, yang ini, stiker untuk serial numbernya. Harus kalian tempel di sini. Kalau mau klaim garansinya, oke? Kemudian ini ada panduannya. My recovery phrase. Oh, ini kertas untuk kita ini ya, tulis recovery phrase. Ada 3 lembar dikasih sini, jadi buat cadangan. Nih, jadi ini bisa kalian tulis 3-3-nya, atau bisa 2 ditulis dan disimpan di tempat yang berbeda, 1 buat cadangan. Terserah kalian. Atau kalian mau tulis 3-3-nya langsung, dan 3-3-nya harus disimpan di 3 tempat yang berbeda ya. Jangan simpan di satu tempat yang sama. Karena percuma kalian tulis 3-3 terus simpan di satu tempat yang sama. Kalau satu tempat itu diketahui oleh orang lain, ya dia langsung bisa akses wallet kita, dan bisa ambil semua. Kita udah nggak ada recovernya. Apalagi contoh lain yang lebih parah, kalau misalnya kebakaran atau mungkin kena basah atau apa, itu langsung, karena ini kan kertas mudah terbakar, kalau kena air juga kan pasti rusak. Ini ada step by stepnya. Nah, dia arahkan ke https keystone/start. Oke. Sebelum kita mulai, kayaknya saya mau coba belakangnya dulu ini ya. Nah, perbedaan kalau yang Pro sama yang biasa itu, kalau yang biasa dia nggak ada nggak ada fingerprint, dan dia nggak ada rechargeable baterai. Jadi kalian cuman bisa pakai baterai yang A3. Jadi harus ganti-ganti baterai. Ini produknya kita simpan aja dulu ya. Kita mau coba yang ini udah ada baterai atau belum. Apakah harus di-charge dulu? Kalau harus di-charge dulu, berarti akan saya charge dulu untuk unitnya. Oke, kita coba colok. Sudah. Kita coba nyala. Kita coba nyalakan ya. Oke. Tombol power di atas. Apakah ada baterainya atau nggak ada? Oh, ternyata ada. Ini nyala produknya. Oke, ini kita copot aja ya, biar nggak mengganggu. Langsung nyala keystone-nya. Oke, di sini disuruh untuk pilih bahasa ya. Kita diminta untuk pilih bahasa. Ini layarnya glossy ya, jadi
pantulan cahayanya keras banget. Dia ada bahasa Inggris dan bahasa Chinese. Kita bahasa Inggris saja. Di sini ada serial numbernya juga. Mungkin nanti akan di sensor juga untuk serial number. Ada firmware versionnya juga. Dan ada OS versionnya. Kita next saja. Oke, di sini dia suruh kita untuk buka link di komputer kita. Jadi seperti yang di buku panduan tadi, dia mengarahkan ke link https keys.stone/start. Oke, kita coba buka dulu web ininya ya, websitenya. Oke, sebentar ya. Oke, di sini untuk webnya sudah terbuka. Kita langsung lihat sebentar ya. Oke, matters needing attention. I fully understand that the recovery phrase enable final ownership of all crypto asset. Oke, ini kita centang aja. Jadi kalian sebelum melakukan ini pastikan kalian baca dulu ya satu-satu biar jelas. Writing down storing recovery phrase in multiple places is highly recommended and any digital method of storage or not. Jadi di sini dia ingatkan lagi ya, sangat direkomendasikan untuk kita menyimpan device kita, recovery phrase kita di beberapa tempat yang berbeda dan tidak disarankan untuk menyimpannya secara digital. Oke. Jadi yang dimaksud secara digital itu termasuk mengambil foto, tulis di notes HP, atau simpan di password manager atau cloud storage lainnya seperti Google Drive, Dropbox, dan lain-lain. Di sini juga dia ingatkan lagi, tidak boleh memberikan recovery phrase atau seed phrase atau secret words itu kepada siapapun. Karena setiap orang yang mendapatkan seed phrase, recovery phrase, atau secret words ini bisa mengakses aset kripto kita yang ada di dalam recovery phrase tersebut. Oke, jadi aset yang sudah dicuri tidak dapat dikembalikan. Jadi ini hal-hal yang harus kalian perhatikan. Jadi kalau misalnya ada customer service agent atau online forms, website, surveiling, yang atau email atau link-link lain yang minta kita untuk mengisi recovery phrase atau secret words kita, nah itu hati-hati, bisa saja itu adalah scammer atau penipuan. Oke, kalau kita sudah mengerti ini dengan baik, kita lanjut klik next saja. Charge your battery. Oke, di sini dia juga tulis bagaimana cara untuk charge baterai, ada indikator baterainya. Keystone Essential tidak ada rechargeable baterainya. Jadi Keystone Essential itu yang biasa. Jadi ada versi Essential dan versi yang Pro. Di sini dia pakai dia kasih tahu pakai 4 baterai triple A. Kemudian di sini dia suruh prepare micro SD card yang tidak melebihi 512. Nah, jeleknya adalah dengan harga Keystone Pro yang sudah semahal ini, SD card pun kita nggak dapat ya. Jadi kita nggak dapat SD card sama sekali. Kita harus beli terpisah hanya untuk update software. Jadi mau nggak mau kita harus beli karena kenapa? Karena penting untuk selalu mengupdate software kita, karena tiap ada bug atau apa, nah itu diperbaiki melalui software update. Jadi kalian harus perhatikan itu ya. Oke, saya coba next saja. Oke. Step 2, web authentication. Jadi di sini verify your keys if your keystone was physical tampered
during the manufacturing and logistic process. Ensure the firmware upgrade you download isn't corrupted. Oke, scan QR code. Jadi di sini kita minta untuk scan QR code. Please adjust. Oke, di sini kita bisa adjust. Oke, ini saya akan coba untuk verifikasi pakai keystone saya ya. Ini akan saya coba untuk scan pakai keystone. Oke, ini I'm ready. It's ready. Okay, click on scan QR code button below and scan the QR code. Oke, di sini dia minta kita klik scan, kemudian scan barcode. Your keystone would then display a code. Enter that in the official website to verify the authenticity of your device. Jadi ini untuk memverifikasi keaslian dari device kita ya. Kemudian langsung saja saya coba ya, scan QR code. Oke, di sini saya coba scan dulu. Oke, dia sedang memproses. Di sini ada code-nya sudah muncul. Oke, saya coba untuk verifikasi dulu. Oke, dia sudah muncul di sini di webnya. Dia bilang authenticated, your device is secure. Please review our quick guide on how to set up your Keystone device. Oke, langsung aja done. Oke, di sini kita bisa langsung aja next. Nah, di sini dia minta untuk firmware update. Kalau misalnya kita mau update firmware, di sini caranya dia kasih tahu baterai harus di atas 70%. Jadi mungkin nanti baru saya upgrade firmware-nya. Kita kembali ke device-nya aja dulu. Di sini kita diminta untuk setting up password untuk device-nya. Jadi kita coba set up password untuk. Jadi ini hanya sebagai contoh, saya bikin password. Oke. Hanya sebagai contoh aja, nanti password dan seed phrase yang akan saya pakai itu akan berbeda. Jadi di video ini hanya sebagai video tutorial contoh, dan recovery phrase atau seed phrase yang dan password yang saya pakai di sini tidak akan saya gunakan untuk pemakaian pribadi ya. Jadi hanya untuk sebagai contoh. Di sini dia minta untuk konfirmasi password lagi. Oke, kalau kalian hanya masukin password simple, dia nggak mau. Dia minta harus ada huruf besar, huruf kecil, dan angka. Jadi harus kombinasi huruf besar, huruf kecil, angka. Oke. Ini saya coba bikin dulu passwordnya. Jadi lumayan juga ini ya. Oke, sudah passwordnya udah jadi. Lumayan karena di layarnya itu ada haptic feedback. Jadi kalau kita pencet huruf angkanya itu dia bakal getar. Oke, kalau sudah langsung done aja. Oke, di sini dia minta firmware update. Nah, ini bisa kita skip, bisa kita update now. Karena saya belum punya micro SD, akan saya skip dulu untuk sekarang. Dan buat kalian yang nonton video ini, sebaiknya kalian siapkan dulu micro SD-nya. Jadi bisa kalian langsung update firmware-nya. Oke, untuk sekarang saya skip dulu. Dan di sini dia minta kita mau buat wallet baru atau mau import wallet. Nah, karena di sini saya mau buat wallet baru sebagai contoh untuk video tutorial, langsung create wallet. Dia minta password yang tadi sudah kita buat. Saya masukkan passwordnya dulu. Oke, setelah sukses memasukkan passwordnya, kita langsung aja kita confirm. Oke, di sini dia tanya kita mau buat single backup atau share backup. Nah, di sini kita buat single backup aja. Nah. Oke, di sini dia juga kasih peringatan, jangan sampai ada orang lain yang lihat atau ada kamera apa-apa, jangan sampai kelihatan. Understand? Nah, di sini muncul
recovery phrase-nya. Oke, di sini akan saya simpan dulu recovery phrase-nya. Oke, sudah saya simpan recovery phrase-nya. Sekarang saya tinggal pencet recovery phrase save. Langsung aja kita next. Oke, kemudian di sini dia minta untuk confirm. Langsung aja kita next step. Nah, di sini dia minta kita untuk memasukkan recovery phrase yang sudah kita catat tadi. Oke. Di sini akan saya coba masukkan dulu recovery phrase yang sudah dicatat tadi. Oke, harus dimasukkan berdasarkan urutan yang tadi ya. Jadi pastikan kalian tidak salah mencatat. Nah, ini seperti yang saya bilang tadi, kita tulis beberapa huruf aja dia langsung muncul prediction words-nya. Jadi ada kata-kata prediksi. Jadi kalau misalnya kalau kata-katanya lebih dari 4, nah ini kayak ini coconut, kita kan di di tablet tadi kan cuma 4. Jadi kalau kita tulis koko, nah dia udah otomatis ternyata. Dia udah bisa prediksi ya. Kata-kata selanjutnya apa, karena di awal mungkin dia udah tahu ini, karena di sini saya sudah cuman ketik koko aja dia udah langsung COC. Nah, dia langsung lengkapin nut coconut dan langsung skip ke nomor 3. Oke, tapi yang kita pakai ini bukan coconut, copper, jadi dia autofill ya. Oke, kemudian rose. Sekali lagi ini hanya sebagai contoh. Nanti untuk pemakaian pribadi saya akan pakai phrase yang lain. Oke, setelah recovery phrase-nya terisi semua, langsung aja kita klik confirm. Oke, dia akan creating wallet. Kita tunggu aja. Creating wallet. Kita tunggu prosesnya sampai selesai. Oke. Jadi di sini kita disuruh pilih mau companion app-nya mau pakai Keystone Companion App atau Web3. Jadi Web3 ini untuk harusnya MetaMask ya. Web3 ini untuk MetaMask, Polkadot ini untuk Polkadot, dan XRP Toolkit ini untuk XRP. Jadi ada beberapa pilihannya. Jadi tinggal pilih mau pakai yang mana. Di sini saya akan pakai Keystone Companion App. Oke. Langsung confirm. Di sini pilih token yang mau kita masukin. Token apa aja? Ada BTC, ada ETH, ada BCH, ada Dash, ada DOT, ada LTC, ada Tron, dan ada XRP. Ini kita untuk sekarang dua ini aja dulu, karena nanti kalau misalnya kita mau tambahkan itu juga bisa nanti. Bisa kita tambahkan. Oke, langsung aja next. Oke, di sini dia muncul cara untuk sinkron wallet kita ya. Jadi how to bind Keystone app. Jadi kita harus download aplikasi mobilenya, pilih hardware wallet, dan touch bind button. Touch display QR code below, dan scan di QR code. Jadi kita diminta untuk download
aplikasinya dulu, kemudian nanti kita harus scan QR code. Oke, sekarang saya akan coba download dulu aplikasinya. Oke, di sini aplikasinya sudah saya download, dan di sini kita akan coba untuk binding wallet dan aplikasinya agar supaya saldo yang ada di aplikasi dan di hardware walletnya bisa tersinkron. Oke, langsung aja kita klik bind. Oke, di sini dia minta kita untuk sync wallet. Oke, jadi di sini kita harus munculkan QR code, nanti akan di scan oleh aplikasi. Jadi di hardware walletnya kita klik dulu display QR code. Oke, sebentar. Di HP kita harus klik dulu display QR code, nanti akan di scan di aplikasi. Kalau sudah display QR code, nanti di aplikasi tinggal kita klik centang ini dan kita klik confirm. Nanti aplikasi akan akses kamera kita dan dia akan scan QR code. Oke, successful. Jadi di sini dia juga kasih tahu sebelumnya itu ada bug alamat Bitcoin yang bisa dipakai berulang kali. Nah, di sini sudah di fix bugnya. Jadi kenapa kita harus selalu update firmware ya? Seperti ini. Kadang ada bug yang harus diperbaiki, dan itu hanya bisa diperbaiki kalau kita update firmware-nya. Kalau kita nggak update, nah firmware kita akan ketinggalan dan bisa aja wallet kita terkena bug itu. Jadi untuk selalu update firmware itu sangat penting ya. Kita klik OK. Di sini langsung kelihatan saldo ETH dan saldo BTC kita 0 ya. Jadi kita belum belum isi saldo. Oke. Di sini dia BTC-nya juga dia pakai alamat Zegwit ya. BTC yang Zegwit. Zegwit itu udah lumayan murah untuk gas fee dan dan lumayan cepat untuk transaksinya untuk Zegwit. Nah, di sini kalau kita mau terima mau deposit, nah tinggal kita klik receive aja, ini tunggu loadingnya sampai selesai. Oh, di sini bukan wallet address-nya ya. Ini history transaksi yang masuk. Di sini history transaksi yang keluar. Di sini semua history transaksi baik yang masuk maupun yang keluar. Nah, kalau kita mau kirim, tinggal kita klik send. Kita tinggal masukin alamat address di sini, bisa copy paste, bisa scan QR code, nominal BTC-nya berapa, bisa dalam bentuk nilai satoshi, satuan satoshi. Nanti dia akan muncul berapa berapa nilai USD-nya. Nah, ini pengiriman fee-nya cuman berapa nih? Kecil banget. 0,0000 308 satoshi ya. Oke. Bisa isi note-nya juga. Ini address, dari address mana? Karena di sini bisa kita masukin beberapa address ya. Jadi misalnya Bitcoin, kita mau Bitcoin punya berapa address, itu bisa kita setting, bisa tambah address Bitcoin-nya. Nah, kalau kita mau deposit ke walletnya, tinggal kalian klik receive. Nanti akan muncul addressnya. Nah, di sini dia rekomendasikan kita untuk menggunakan QR code ya, untuk mengurangi resiko misalnya salah kopas, atau misalnya kadang kan ada yang suka ada kasus hacking, itu kita copy, pas kita paste itu muncul alamat yang berbeda. Dan akhir-akhir ini juga suka ada isu address yang alamat beberapa kata angkanya di depan dan belakangnya ini mirip dengan alamat kita. Nah, itu makanya kita harus perhatikan full address kita, atau kalau mau aman pakai QR code.
seperti itu. Tapi sangat disarankan untuk selalu periksa full address kita. Jadi harus periksa lengkap ya, semua huruf dan angkanya itu harus sama. Karena di bird market ini udah makin banyak hack yang terjadi, kasus hacking. Jadi kita harus lebih berhati-hati. Di sini ada juga alamat ETH, bisa kirim, bisa terima. Ini addressnya di sini, tinggal kita pilih. Oke, tampilannya menarik sih, menarik, simple. Di sini ada settingannya. Nah, ini aplikasinya bisa kita lock pakai PIN atau fingerprint. Kalau di iOS harusnya bisa ya pakai Face ID. Cuman belum tahu. Karena kebetulan Face ID saya lagi nggak berfungsi, jadi nggak bisa dicoba. Oke, di sini kita bisa tambahkan address baru. Terus nah ini bisa kita unbind, ketahuan firmware-nya yang firmware keberapa. Di sini namanya juga bisa kita rubah. Oke, kayaknya cuma itu aja untuk walletnya. Kalau misalnya mau tambah aset lain, nah ini tinggal dipilih aset apa. Yang sudah ditambahkan ini sekian ini. Nah ini yang aset-aset yang ada di jaringan Ethereum ada di sini. Kalian tinggal search saja, misalnya Uniswap, tinggal kalian cari ada nggak Uniswap. Nah ada di sini Uniswap. Atau apa yang lain bisa kalian cari, AAV. Nah ini tinggal kalian tambahkan saja kalau misalnya ada yang ingin kalian masukkan. Oke, ada USDT, ada Quark Chain, OKB, Nexo, ada banyak sih. Kalau yang nggak ada di list ini kalian tinggal search saja. Coba search nih, sampai lah token ada, Pet juga ada. Jadi banyak ya pilihannya. Di sini ada untuk jaringan Tron juga ada. Oke, sekarang kita kembali ke hardware walletnya. Oke, ini hardware walletnya. Jadi dia ada timer ya. Jadi dalam waktu berapa detik atau menit mungkin, kalau nggak disentuh dia akan clock sendiri. Nah di sini juga dia kasih tahu ini BTC kita ada satu alamat, ETH kita ada satu alamat kelihatan. Sini ada satu address. Kalau kita mau tambah tinggal klik misalnya yang BTC, tinggal kita tambahkan plus. Kita mau berapa address, ini tinggal kita pilih, nanti akan ditambahkan. Oke, ini kalau kita mau sinkron lagi, mau binding sama app-nya itu bisa pakai sync wallet. Yang menu ini pojok kanan atas, kemudian sync wallet. Ini untuk binding aplikasinya lagi. Oke, di sini ada setting. Nah, kita mau yang di sini untuk watch only wallet bisa kita pilih juga. Ini tadi, terus di sini ada settingnya. Ini bisa kita lihat lagi recovery phrase-nya. Kemudian kita bisa ganti password, bisa pakai fingerprint. Oke, coba kita masukkan passwordnya dulu. Kita coba aktifkan semua ya. Fingerprint. Oke. Place your finger on the fingerprint. Oke. Kita coba registrasi. Start registration. Lumayan cepat ya. Jadi ini harus di tap berulang-ulang kali. Nah,
One fingerprint registered. Kita bisa edit nama fingerprintnya. Bisa juga enggak. Kalau udah langsung done. Kemudian, jadi ini untuk settingan fingerprintnya bisa kita setting ya. Jadi bisa hanya untuk buka unlock device-nya, atau bisa juga untuk masukin passphrase wallet. Jadi kita hanya perlu pakai fingerprint, dia langsung masukin passphrase walletnya ya, harusnya seperti itu. Kemudian bisa juga untuk sign transaksi, untuk mempermudah daripada kita masukkan password, kita bisa pakai fingerprint. Cuman nggak disarankan ya hanya menggunakan fingerprint. Lebih baik pilih cara yang lebih ribet, karena itu yang lebih aman. Kalau fingerprint kan bisa aja orang rampok kita, tangan kita diarahin ke sensor fingerprintnya, mereka langsung bisa akses wallet kita kan. Jadi lebih baik pilih cara yang ribet tapi lebih aman. Oke. Kemudian ini juga bisa kita set pattern, jadi bisa unlock pakai pattern. Dia minta password lagi. Coba masuk password. Patternnya mau dibikin kayak gimana? Terserah kalian. Misalnya kayak gini, contoh aja. Dia minta masukkan lagi patternnya. Pattern recorded. Coba kita lock ya. Oke, kita buka. Dia mintanya apa? Oke, di sini bisa pakai fingerprint, atau bisa juga kita switch ke password unlock. Oke, kita coba fingerprint. Oke, dia langsung terbuka. Kita coba lagi yang password. Oke, passwordnya sudah saya masukkan, tinggal klik unlock. Dia langsung terbuka. Jadi pattern unlock ini nggak bakalan aktif kalau misalnya fingerprintnya lagi aktif. Kita coba matikan fingerprintnya ya. Saya minta password lagi. Kita coba nonaktifkan. Kemudian untuk kita coba lock, apakah jadi yang pattern locknya. Nah kan ya, jadi pattern lock. Ini cukup bagus ya. Jadi kita bisa switch ke password unlock, karena kan kadang kalau cuma pakai pattern kita suka lupa patternnya. Jadi pastikan kalian harus ingat at least password unlocknya. Jangan sampai kalian lupa patternnya terus lupa passwordnya. Bisa bahaya. Oke. Lah, kita coba pattern unlocknya. Ya, kayaknya ini ada bug. Pattern unlocknya nggak mau jadi. Nah, karena hal-hal begini emang kadang suka terjadi. That's why kita disarankan untuk selalu update firmware. Jadi contoh kasusnya ini kebetulan terjadi. Ini dia nggak mau berfungsi. Saya udah coba tarik gambar, nggak mau. Nah. Oh, ternyata bukan bug ya guys ya. Jadi dia sengaja nggak munculin garis-garisnya untuk keamanan. Kalau muncul garis-garisnya kan orang bisa lihat, wah ini dia gambarnya kayak gini. Wah gambarnya kayak gini. Tapi ini dia sengaja nggak munculin garis-garisnya biar orang nggak bisa lihat apa yang kita gambar gitu. Kalau ada garis-garisnya kan gampang kelihatan. Oke, ternyata itu adalah salah satu fitur keamanannya. Oke, kita matikan aja untuk pattern unlock-nya. Kemudian di sini kalau kita mau create wallet baru juga bisa. Jadi kita masukkan password dulu. Nah, di sini bisa kita import wallet atau create wallet lagi. Oke. Kemudian
Ini ada recovery phrase check. Coba lihat isinya apa. Oh, ini kalau kita mau masukin lagi recovery mau cek single backup recovery phrase kita udah benar atau enggak. Oke. Ini di sini kita juga bisa wipe device. Jadi kalau kita wipe, semua data akan hilang. Jadi nanti setelah video tutorial ini akan saya wipe lagi semua datanya. Jadi bakal jadi seperti baru. Oke. Kemudian ada sistem setting, pilih bahasa, bisa ganti ada bahasa Inggris sama bahasa Chinese. Screen brightness bisa diatur, bisa terang. Oke. Bisa terang banget, bisa juga rada gelap. Oke, cuman terangnya juga bukan terang yang menyakitkan mata ya. Nah, ini screen timeout length. Jadi ini untuk settingan berapa lama device akan terkunci. Jadi di sini ada pilihannya 15 detik, 30 detik, 1 menit, 2 menit, 5 menit, dan 10 menit. Jadi di sini yang sedang terpilih adalah 30 detik. Selama 30 detik kita tidak mengakses device-nya atau tidak ada yang kita lakukan, dia akan otomatis terkunci. Di sini juga bisa kita matikan vibrate-nya. Jadi misalnya kita mau ketik-ketik di keyboard, dia sudah nggak bergetar lagi, bisa juga kita bikin bergetar. Kemudian bisa format card. Ini kalau misalnya ada micro SD-nya mau di format bisa. Oke. Oke, di sini ada versionnya. Oke. Kemudian apa lagi nih? About Keystone, info-info basic aja. My Keystone. Oke. Kayaknya udah semua ya. Setting watch only wallet. Nah, di sini ada juga yang Web3. Oke. Ini kalau misalnya untuk wallet Ethereum ya, jadi kayak MetaMask gitu, bisa pakai ini. Jadi kita harus pergi ke keystone.mm keys.1/mm. Jadi kita install Keystone Ethereum extension-nya. Oke. Ada Polkadot dan ada XRP. Oke, sekian aja video tutorialnya. Kayaknya udah cukup itu aja. Cukup sampai di sini aja untuk videonya. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan lain, langsung aja kalian bisa join di Discord, ada di deskripsi linknya. Di sana kalian bisa langsung tanya-tanya kalau ada pertanyaan. Dan kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa di like videonya, subscribe, dan juga di share ke teman-teman kalian ya guys. Jadi oke, sekian aja video tutorialnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.